warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Adi Pratama dari kelas 10 IPS 5, nomor absen 31. Selamat malam guys. Di video kali ini saya akan menjelaskan kegunaan alat-alat di laboratorium serta simbol-simbol bahan kimia yang berada di laboratorium. Bagaimana kegunaannya? Yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang alat di laboratorium terlebih dahulu. Kesatu ialah plat tetes. Fungsi dari plat tetes ini sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Ya, yang kedua ialah loop. Loop ini digunakan untuk melihat benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Selanjutnya yaitu fungsi dari gelas ukur, yaitu mengukur atau menakar satu zat atau cairan tertentu supaya lebih akurat. Yang keempat ialah labu Erlenmeyer. Kenapa disebut labu? Karena bentuknya seperti labu. Fungsi-fungsi dari labu Erlenmeyer yaitu: satu, mencampur bahan-bahan yang dianalisa; dua, melarutkan bahan-bahan terkhusus seperti komposisi media; tiga, untuk proses titrasi; empat, untuk mencampuri bahan dengan memakai alat rotator. Selanjutnya kita lanjut ke halaman kedua. Kelima ialah kaki tiga. Kaki tiga ini pasangan dari labu Erlenmeyer yang gunanya untuk menyangga labu Erlenmeyer saat memanaskan sebuah cairan. Yang keenam yaitu corong kaca. Corong ini mempunyai fungsi yang sama dengan kebanyakan corong yang lain. Fungsi dari corong kaca ini adalah untuk membantu memasukkan cairan dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang ketujuh ialah menjepit tabung reaksi. Fungsi dari penjepit tabung reaksi ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi yang hendak dipanaskan maupun setelah dipanaskan. Yang ke-8 ialah cawan Petri. Cawan Petri disebut juga telepa Petri. Alat ini digunakan untuk membiakkan sel. Selanjutnya kita berlanjut ke halaman ketiga. Kesembilan ialah kaca arloji. Yang kita maksud dengan arloji di sini bukanlah sebuah jalanan yang sering kita temukan. Bentuknya pun bulat, cekung, serta mempunyai diameter tertentu. Alat ini mempunyai berbagai macam fungsi, antara lain: satu, penutup beker gelas saat proses reaksi sedang berlangsung; dua, sebuah tempat pengering media untuk meletakkan sebuah benda yang akan diamati dan berfungsi untuk mendapatkan bahan yang akan ditimbang. Alat yang ke-10 ialah alat autoclave. Autoclave yaitu alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Alat selanjutnya yaitu mortar stamper. Mortar stamper itu
ada dua alat, mortar dan stamper. Alat ini sebuah penumbuk yang terbuat dari keramik dengan ukuran-ukuran tertentu. Alat ini juga berfungsi untuk menghaluskan bahan yang dimana sebelum direaksikan harus dihaluskan terlebih dahulu. Alat ini juga sering dipakai di apotek untuk menghaluskan obat. Yang ke-12 ialah alat tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk tempat mereaksikan bahan kimia atau melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Selanjutnya kita menginjak ke halaman 4. Alat yang ke-13 yaitu mikroskop. Fungsinya adalah untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil sehingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Selanjutnya, alat yang ke-14 yaitu kompor listrik. Kompor listrik berfungsi untuk memanaskan larutan atau zat-zat kimia dengan aqueous agar zat kimia cepat larut dalam aqueous. Selanjutnya ialah alat yang ke-15 yaitu lemari asam. Fungsi dari utama dari lemari asam adalah sebagai perantara untuk memindahkan bahan kimia asam konsentrasi tinggi. Tempat reaksi kimia yang menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap dan gas yang berbahaya selain itu juga sebagai tempat untuk menyimpan bahan-bahan kimia asam tinggi. Alat laboratorium yang ke-16 yaitu glass breaker glass. Gelas yang terbuat dari bahan kaca ini memang multifungsi, namun dinamakan dengan gelas ukur karena fungsinya dipakai untuk mengambil cairan dalam jumlah yang lumayan banyak supaya terukur. Selanjutnya kita menginjak ke halaman 5. Untuk alat yang ke-17 ialah spatula logam. Spatula logam adalah alat untuk mengambil objek. Spatula yang sering digunakan di laboratorium di biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai. Spatula yang terbuat dari logam atau stainless steel digunakan untuk mengambil objek yang telah diiris untuk sediaan mikroskop. Alat yang ke-18 yaitu kaca preparat. Berfungsi guna menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Untuk alat yang ke-19 yaitu kaca penutup. Cover glass ini atau cover glass ini masih berhubungan dengan kaca preparat, yaitu berfungsi guna menjadi tempat penutup objek atau preparat yang akan diamati sehingga ketika dilakukan pengamatan objek tidak terkontaminasi dengan media luar. Untuk alat yang ke-20 yaitu insektarium. Insektarium ini digunakan untuk penyimpanan koleksi spesimen insekta baik awetan basah maupun awetan kering. Selanjutnya ialah halaman yang ke-6. Alat laboratorium yang ke-21 ialah termometer laboratorium. Termometer ini fungsinya adalah untuk mengukur suhu pada penelitian, percobaan ataupun suhu pada pengukuran ilmiah lainnya. Berikutnya alat laboratorium yang ke-22 yaitu pinset. Pinset ini digunakan untuk memindahkan bahan eksperimen dari tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya kita menginjak ke halaman 7. Alat laboratorium yang ke-23 yaitu jarum Ose.
Jarum masuk ini untuk memindahkan koloni mikroba ke media yang baru. Selanjutnya, skalpel untuk memotong objek pengamatan. Selanjutnya, ke halaman 8. Kaca digital digunakan untuk menimbang bahan. Alat ke-25 yaitu batang pengaduk kaca. Kegunaan batang pengaduk kaca ini untuk mengaduk bahan kimia atau larutan yang direaksikan. Selanjutnya ialah lampu bunsen. Lampu bunsen ini digunakan untuk alat membakar. Selanjutnya ialah pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Alat selanjutnya ialah respirometer. Respirometer ini digunakan untuk mengukur respiratori. Alat selanjutnya ialah botol aquatex. Botol aquatex berguna untuk menyimpan dan menuangkan aquatex. Halaman selanjutnya ialah alat kancing genetika. Kancing genetika digunakan untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen atau prinsip genetik. Untuk bagian kedua, kita akan membahas simbol-simbol bahan kimia yang ada di laboratorium. Yuk simak penjelasan berikut. Pertama, ialah simbol bahan beracun. Bahan ini tidak boleh terhirup, tertelan, terhisap, atau terpapar kulit. Yang kedua, simbol bahan korosif. Bahan ini dapat merusak jaringan tubuh, oleh sebab itu tidak boleh terhirup dan terpapar kulit. Yang ketiga ialah pengoksidasi atau simbol bahan pengoksidasi. Bahan ini dapat membakar bahan lain dan sulit dipadamkan. Yang keempat ialah simbol bahan berbahaya bagi lingkungan. Bahan ini berbahaya bagi organisme. Yang kelima ialah simbol bahan mudah terbakar. Bahan ini harus terhindar dari paparan udara secara langsung atau percikan sumber api. Keenam ialah simbol bahan mudah meledak. Bahan ini harus dihindarkan dari gesekan, benturan api, dan panas. Ketujuh ialah simbol bahan berbahaya. Bahan ini dapat menyebabkan iritasi atau luka. Selanjutnya ialah simbol bahan yang terakhir, yaitu simbol bahan radioaktif. Bahan ini mengandung material atau kombinasi material lain yang dapat memancarkan radiasi secara langsung dan dapat menyebabkan mutasi genetik pada organisme. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada video saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari wabah virus corona. Semoga virus corona cepat hilang ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa subscribe, like and share and comment video saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.